Hai para Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Spiritual Domain yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Kinli yang menganggap kehadiran Qianji saat ini sangat tidak aman untuk mereka. Sehingga Kinli dan yang lainnya berencana untuk menyingkirkan Qianji dari tempat tersebut, sekaligus akan mengambil mutiara ungu yang berada di tangannya. Tak lama kemudian pemilik penginapan datang ke sana dengan memberitahukan jika kehadiran Kinli telah diketahui oleh semua orang yang berada di kota tersebut. Dan ketika Kinli menyadari jika ini semua pasti ulah dari ketiga anak kecil itu, sehingga Kinli dan yang lainnya pun berencana akan menangkap mereka nantinya. Setelah Ling Yu menemui ketiga anak tersebut dengan menangkap dan membawanya pergi ke suatu tempat. Sementara saat ini Jing Xuan menemui Qianji untuk mengelabui dan berniat mengambil mutiara tersebut dengan menukarkannya dengan sebuah cincin yang berguna untuk mengambil apapun. Namun di sana Qianji menolak pertukaran itu, yang tanpa sadari Jing Xuan mengaktifkan cincin tersebut yang membuat mutiara ungu telah masuk ke dalam cincin ini. Setelah mendapatkan mutiara ungu, Jing Xuan pun kembali menemui Kinli dan yang lainnya. Dengan segera Kinli pun meminta pemilik penginapan untuk membuka sebuah portal teleportasi. Dan dengan portal tersebut mereka pun berhasil kabur dari sana. Namun ternyata mereka kembali bertemu dengan Qianji di sana dengan membawa pasukan dari kota tersebut. Kemudian Jing Xuan memberikan mutiara ungu itu kepada Ling Yu, dan Qianji yang melihat hal itu dengan segera turun ke bawah dan akan merebutnya kembali. Namun tak lama kemudian sebuah pedang langsung mendarat di hadapan mereka, yang ternyata itu adalah Limu yang langsung menghentikan tindakan dari Qianji tersebut. Dan tiba-tiba mutiara ungu itu pun mengeluarkan efek di atas sana. Terlihat seorang perempuan yang bernama Chongming yang merupakan pemimpin dari klan iblis terdahulu. Di sana ia mengatakan jika ia mengetahui atas hilangnya ayah dari Gong Muli. Namun di sana Ting Yu dengan secara diam-diam menghentikan efek tersebut agar mereka tidak mengetahui semua tentang isi dari mutiara itu. Di tempat lain, Kai Gong yang telah mendengarkan semua pembicaraan yang berada di mutiara ungu, ia pun akan mencari Chongming untuk menanyakan keberadaan anaknya tersebut. Namun di sana kakek Hua mencoba menghalangi tindakannya itu, dikarenakan bagaimana mungkin kakek Gong bisa menemukan keberadaan Chongming yang sudah tewas ribuan tahun yang lalu. Kakek Gong yang akan tetap mencari kebenaran tersebut. Secara tiba-tiba ia pun memberikan sebuah kunci kepadanya, yang dimana kunci itu merupakan cara untuk ia kembali ke klan dewa nantinya. Sedangkan Kinli yang sedang minum teh bersama Limu, di sana ia pun ingin mengetahui lebih jauh tentang Qianji, dikarenakan dia sangatlah kuat, bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengalahkannya. Kemudian Limu pun menceritakan kalau Qianji sudah ia anggap seperti adiknya sendiri, yang dimana sejak mereka kecil selalu hidup bersama, meskipun mereka sama-sama tidak mengetahui siapa orang tua dari mereka. Di sisi lain, Ting Yu selalu mencoba mempengaruhi Du Shao, dan saat ini ia pun menawarkannya untuk memiliki kekuatan dari sekte penyihir hitam. Dikarenakan hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jing Xuan dari racun tersebut. Dan dengan segera Ting Yu pun membuka portal menuju makam klan dewa, yang pada akhirnya Du Shao pun berhasil dipengaruhi olehnya dengan mengambil kekuatan racun dari sekte penyihir hitam terdahulu. Dan tidak hanya itu, Du Shao pun meracuni semua warga yang berada di kota itu. Menyadari ada yang tidak beres, Limu pun menemui Kinli dan yang lainnya. Di sana Limu mengatakan kalau warga kota Giok Hitam telah terkena racun cacing penyihir. Namun racun kali ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal tersebut. Dan orang itu merupakan leluhur dari kerajaan sekte penyihir hitam terdahulu, yang saat ini telah tewas.
Dan tak lama kemudian kedua anak itu pun menemui mereka dengan mengatakan kalau salah satu saudaranya telah menghilang dari kamar, yang membuat semua orang yang berada di sana langsung berpencar untuk mencarinya. Dan di saat sedang mencari, kedua anak tersebut justru dihadang oleh Ting Yu. Bahkan ketika mencoba untuk kabur dari sana, mereka berdua pun langsung dihadang oleh Du Shao. Sementara saat ini Limu telah menangkap ketua dari sekte penyihir hitam bernama Yi Hao, dikarenakan hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan dari racun cacing, yang membuat orang yang terkena racun tersebut bisa dikendalikan oleh pemilik kekuatan itu. Namun di sana Qianji menyadari kalau semuanya ini bukanlah dari perbuatan Yi Hao, melainkan ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya yang sudah mengendalikan. Dan di sini Yi Hao tidak memberitahukan siapakah dalang di balik ini semua. Di tempat lain, terlihat Qin Li menemukan salah satu anak yang hilang tersebut, yang ternyata anak itu terkena racun cacing penyihir yang langsung memegang tangan Ling Yu, yang membuat Ling Yu juga terkena racun itu. Qin Li yang mencoba menolongnya secara tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, yang seketika ia melihat dirinya sendiri yang disegel oleh 4 orang, yang salah satunya adalah Limu. Dan Ling Yu yang terkena racun juga mengeluarkan aura yang membuat langit menjadi gelap. Bahkan tanpa semua orang sadari, ternyata Limu juga telah terkena racun tersebut, dan ia pun selalu menutupinya dengan membunuh Hiao di sana. Sementara saat ini, Culita sengaja menemukan sebuah sepatu milik salah satu anak yang mereka cari. Dan di sana juga terdapat sebuah sisir milik Jingxuan, yang seketika ia pun teringat kalau sisir itu telah ia berikan kepada Du Shao. Singkatnya, Qin Li yang berada di penginapan mencoba untuk menyembuhkan racun di tubuh Ling Yu. Namun seketika Jingxuan memberitahukan kepada Qin Li kalau Qianji bersama pasukannya akan menangkap Ling Yu, dikarenakan orang-orang yang terjangkit racun tersebut akan mereka bunuh. Mendengar informasi itu, Qin Li dan yang lainnya pun dengan segera pergi dari sana. Dikarenakan tak menemukan keberadaan Ling Yu, mereka pun berpencar untuk mencari. Dan terlihat Limu kembali merasakan sakit akibat racun tersebut. Di sana Jingxuan pun bertemu dengan Qianji yang langsung menyegelnya. Hal itu ia lakukan untuk mengulur waktu agar Qianji tidak berhasil menemukan Ling Yu. Sementara saat ini, Limu yang berada di kamarnya, terlihat ia pun tak bisa menahan racun tersebut, yang pada akhirnya racun cacing penyihir telah merasuki tubuhnya, yang membuatnya menjadi jahat. Yang ternyata Fowli telah menyadari semuanya itu, dan ia pun melihat ada aura hitam yang keluar dari kamar Limu. Singkatnya, Qin Li dan Ling Yu sedang membicarakan masa depan mereka untuk menikah dengannya. Namun di saat itu juga racun cacing penyihir sudah mulai menyebar ke seluruh tubuh Ling Yu. Di tempat lain, terlihat Limu yang sudah berubah menjadi jahat. Dengan segera ia pun keluar dari sana dan membunuh semua orang yang berada di hadapannya. Fowli yang mengetahui hal itu dengan cepat mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Limu. Setelah itu ia pun menemui Qin Li dan Ling Yu dengan menceritakan kalau saat ini Limu telah terkena racun cacing penyihir dan sangat berbahaya jika bertemu dengannya. Untuk mencari siapa dalang di balik orang yang telah menyebarkan racun tersebut, mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Dengan rencananya itu, Qin Li pun berpura-pura ingin membunuh Limu yang saat ini sudah terkena racun tersebut. Namun di sana Qianji menahannya sehingga pertarungan pun terjadi. Dan di dalam pertarungan itu, Qin Li pun harus terpental terkena serangan dari Qianji, yang membuat Ting Yu pun keluar dari persembunyiannya dan ingin menolong Qin Li. Yang ternyata ini semua adalah sebuah jebakan, dan dalang di balik semua ini adalah Ting Yu, yang saat ini sudah dirasuki oleh sahabat dari Gong Muli. Namun hal itu mengejutkan semua orang, yang ternyata Ting Yu dan sahabat dari Gong Muli ini adalah orang yang sama. Di sana Ting Yu memberitahukan jika Qin Li juga merupakan Gong Muli, yang saat ini jiwanya telah disegel oleh keempat senjata spiritual. Maka dari itu ia harus menemukan keempat senjata tersebut agar Qin Li ingatannya bisa sepenuhnya kembali, dan Qin Li akan menjadi dewa kembali. Semuanya ini hanyalah demi Qin Li. Namun saat ini Qin Li mengabaikannya dan lebih memilih Ling Yu, sehingga ia yang marah langsung menyerang mereka semua. Dan akibat serangan itu Limu pun berhasil tersadar kembali, yang langsung menyerang mereka. Setelah itu Limu pun telah kembali normal dikarenakan telah berhasil membunuh Ting Yu.
Namun Ling Yu yang terkena serangan dari Limu, ia seketika menjadi lemah dan mengingat kembali ke masa lalunya, yang ternyata dahulu ia memimpin pasukan klan iblis untuk berperang melawan klan dewa. Setelah itu cincinnya kembali memperlihatkan masa lalunya bersama Qin Li, dan terlihat Qin Li yang merupakan Gong Muli bertemu dengan Ling Yu, yang saat itu Ling Yu membantu Gong Muli membuat sebuah pedang spiritual. Dan tiba-tiba Limu memanggil Qin Li dengan sebutan Tuan, yang ternyata Limu ini merupakan jelmaan dari pedang spiritual milik Qin Li yang berubah wujud menjadi manusia, dan Limu mengatakan kalau ingatannya telah kembali. Dan ternyata Qianji juga merupakan salah satu senjata spiritual milik Qin Li yang berupa jubah perang. Namun di sini Qianji masih belum bisa menerima kalau dirinya ternyata bukanlah manusia, melainkan jubah spiritual milik Qin Li. Dengan bersamaan seketika Limu pun berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam pikiran Qin Li. Singkatnya Qin Li pun berkumpul dengan teman-temannya. Di sana mereka membahas mengenai Limu dan Qianji adalah senjata spiritual milik Qin Li. Namun Qianji saat ini melarikan diri dikarenakan masih tidak terima dengan kenyataan tersebut. Qin Li pun menceritakan tentang keadaan Ling Yu yang masih belum sembuh dari racun cacing penyihir. Padahal saat ini Ting Yu sudah tewas. Sehingga ia pun mencurigai jika tidak hanya Ting Yu, melainkan ada orang lain yang bisa menggunakan kekuatan tersebut, dan mereka sampai saat ini belum menyadari jika orang itu adalah Du Shao. Singkatnya Qin Li didatangi oleh salah satu utusan dari klan dewa dengan mengatakan kalau Yu Xin telah tewas di sekte kabut ungu. Lalu mereka semua pun berkumpul dikarenakan didatangi oleh orang-orang yang sama, dan dengan segera pergi ke sekte kabut ungu. Namun setelah sampai di sana, mereka pun bertemu dengan Xuan Xuan dan Yu Xin yang ternyata masih hidup. Setelah itu Xuan Xuan pun menemui Ling Yu yang merupakan kakaknya yang sampai saat ini masih belum tersadar. Di tempat lain, terlihat Dewa Tianqi merencanakan sebuah misi untuk membunuh semua orang yang dekat dengan Qin Li. Ia pun memerintahkan pasukan elitnya dari klan dewa. Yang pada akhirnya pasukan elit itu pun tiba di sana, dan Qin Li yang melihatnya sangat terkejut dikarenakan ada pasukan dari klan dewa yang seketika langsung menyerang mereka. Sementara di dalam, tiba-tiba Ling Yu terbangun dari pingsannya dan langsung menyerang Xuan Xuan di sana. Yang ternyata alasan Dewa Tianqi menyerang Qin Li dan teman-temannya, ia hanya ingin mengetes kekuatan mereka semua. Setelah itu Ling Yu pun keluar dengan menghentikan pertarungan tersebut, dan seketika ia tiba-tiba langsung menyerang Qin Li. Masing-masing dari mereka sibuk bertarung dengan pasukan elit, namun tanpa mereka sadari Yu Xin telah tertusuk untuk melindungi Xuan Xuan. Dengan bersamaan, tiba-tiba Ling Yu pun telah sadar kembali. Ia pun menyerang pasukan musuh yang membuat pasukan tersebut mundur dan pergi dari sana. Setelah itu Ling Yu pun mencoba menahan tangan kirinya yang telah terkena racun tersebut, dikarenakan tangan kirinya bergerak dengan sendirinya. Dengan segera Qin Li pun mengeluarkan kekuatannya untuk membekukan Ling Yu agar racun tersebut tidak tersebar kembali ke dalam tubuhnya. Dan Yu Xin yang lemah akibat terkena serangan sebelumnya, ia pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Qin Li pun memutuskan membawa Ling Yu pergi ke klan iblis dengan meminta nenek tetua untuk membantunya dalam menyembuhkan Ling Yu. Namun nenek tetua mengatakan kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan racun cacing penyihir merupakan racun terkuat, dan sampai saat ini belum ada yang mampu untuk menyembuhkan racun tersebut. Yang ternyata saat ini Ting Yu belum mati, dan Qin Li yang menyadari hal itu langsung menemuinya di suatu tempat. Di sana Qin Li memohon kepada Ting Yu untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh Ling Yu, dikarenakan ia mengetahui kalau racun cacing penyihir telah dibangkitkan olehnya. Dan Ting Yu pada akhirnya berkata jujur kalau orang yang memiliki kemampuan racun cacing penyihir adalah Du Shao, dan Du Shao adalah orang yang merupakan pelaku dari semuanya ini. Mengetahui informasi tersebut dengan cepat Qin Li dan Chu Li menemui Du Shao dan berusaha menangkapnya atas semua perbuatan yang telah dia lakukan. Di sana Qin Li juga mengatakan kalau Du Shao yang merupakan salah satu senjata spiritual miliknya, yang tentu saja Du Shao yang merasa tak terima dengan perkataan Qin Li. Namun tiba-tiba Dewa Tianqi beserta pasukan elit klan dewa datang ke sana untuk menghentikan pertarungan tersebut. Dengan kesempatan itu Du Shao pun pergi dari sana.
Sampailah ia ke tempat sekte penyihir hitam, dan di sana ia pun meminta bantuan kepada mereka untuk menuruti semua perintahnya, yang dimana ia berniat akan kembali menyerang Qin Li dengan pasukan tersebut. Namun di sana tiba-tiba ia diserang oleh Qianji yang membuatnya terluka parah. Tak lama kemudian, terlihat aura hijau tiba-tiba menyelimuti tubuh Lu Shao dan membawanya pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat Ling Yu pada akhirnya kembali tersadar dengan menanyakan keberadaan Qin Li saat ini kepada 3 anak klan Guillemot di sana. Sementara itu Qin Li dan yang lainnya tiba-tiba berada di suku Ling. Tentu saja hal tersebut membuat mereka merasa terkejut. Tak lama kemudian Qin Li melihat ada seseorang di sana, yang ternyata orang itu adalah kakek Hua yang merupakan teman dari kakek Qin Li. Setelah mereka bertemu, ia pun seketika memukul kepala Qin Li yang tiba-tiba berada di alam bawah sadarnya dan berhasil bertemu dengan kakeknya, orang yang selalu ia ingin temui. Dan di sana kakek Gong ternyata lebih muda jika berada di alam manusia. Kemudian ia pun menceritakan kalau Qin Li merupakan anak setengah dewa, yang dimana ayah dari Qin Li merupakan seorang dewa perang, sedangkan ibunya hanyalah manusia biasa. Dan mengenai segel yang berada di dalam tubuh Qin Li, cepat atau lambat Qin Li akan mengetahui hal tersebut. Dan setelah itu ia pun langsung pergi dari sana dan membuat Qin Li kembali tersadar. Tidak hanya itu, ternyata Yuxin bukanlah seorang manusia melainkan seorang dewa yang merupakan senjata spiritual milik Qin Li. Sehingga pantas saja Yuxin bisa hidup kembali di saat dulu mati terkena sembaran petir untuk menyelamatkan Qin Li. Dan tiba-tiba Yuxin pun kembali hidup, dan ingatan mengenai dirinya yang merupakan Yuxin mulai teringat kembali. Maka dari itu rasa cintanya kepada Xuan sudah kembali ia rasakan. Setelah itu Qin Li tak sengaja bertemu dengan Ling Yu di sana. Namun seketika tingkah Ling Yu terlihat begitu berbeda. Qin Li yang menyadari kalau racun cacing penyihir telah merasuki tubuh Ling Yu, yang membuat Ling Yu akan membunuhnya. Di sana Ling Yu mengatakan kalau saat ini ia ingin menghidupkan kembali klan iblis dan akan membasmi klan manusia. Kemudian Qin Li secara perlahan mendekatinya, namun tiba-tiba ia justru diserang oleh Ling Yu. Dan dengan segera Qin Li pun mengeluarkan kekuatan ke-12 pilar batu spiritual miliknya dan mengurung dirinya bersama Ling Yu di sana. Di tempat lain, terlihat Qianji beserta Jingxuan sedang berjalan di padang salju. Dikarenakan saat ini mereka berdua selalu bersama, Qianji pun merasakan ada sesuatu hal yang aneh berada di dalam hatinya. Lalu ia pun menanyakan kepada Jingxuan mengenai apa itu cinta, dikarenakan hatinya saat ini sudah tidak memiliki perasaan lagi. Jingxuan yang kebetulan hatinya juga terluka, dikarenakan saat ini Du Shao sudah mengkhianatinya. Ia pun mulai mendekati Qianji dan memeluknya. Yang seketika Qianji pun teringat di saat ia berada di alam dewa dan bertemu dengan ayahnya. Di sana Qianji merupakan senjata spiritual milik Gong Muli yang berupa jubah perang, yang saat itu ia pun tak ingin menjadi jubah perang milik Gong Muli, dan ia pun meminta ayahnya untuk mengubah bentuknya menjadi manusia biasa. Ayahnya yang tak tega lalu mengubah Qianji sebagai bentuk manusia, namun dengan satu syarat, Qianji harus rela menghapus perasaannya tentang cinta, dan selama di alam manusia ia tak akan bisa merasakan apa itu cinta. Sehingga kalau syarat itu dilanggar, maka Qianji akan berubah kembali ke bentuk jubah perang. Sementara saat ini, Qin Li beserta Ling Yu harus mendapatkan sedikit luka akibat dari pertarungan mereka sebelumnya. Hal tersebut Qin Li lakukan agar Ling Yu bisa tersadar kembali. Setelah itu ingatan mereka tiba-tiba bersatu dan mengingat masa lalu di saat mereka menjadi dewa. Yang saat itu Gong Muli sangat marah dikarenakan Ling Yu dengan sengaja melupakan dirinya. Dikarenakan sebelumnya mereka berdua ini sudah berjanji untuk saling mencintai. Yang dimana saat mereka masih kecil, mereka telah mengingat janji untuk saling bersama. Di saat itu Gong Muli akan pergi belajar kekuatan untuk menjadi seorang dewa petir yang kuat, dan ia pun meminta Ling Yu untuk menunggu kepulangannya. Dari sinilah janji itu dibuat dan Ling Yu yang selalu menunggu kepulangan Qin Li. Namun di sana Ling Yu mengatakan jika ia tidak pernah melupakannya. Dengan bersamaan Chong Ming yang merupakan ibu dari Ling Yu datang menemui mereka dengan mengatakan kalau ia yang melarang Ling Yu untuk bertemu dengan Qin Li, dikarenakan ia melihat di saat Qin Li sedang berlatih. Di saat itu juga Qin Li telah memiliki teman wanita yang selalu menemaninya, dan wanita tersebut adalah Ting Yu.
Mendengar hal itu, Qin Li pun seketika memeluknya dan berkata kalau ia tidak pernah sedikit pun melupakan Ling Yu. Di tempat lain, Du Shao yang saat ini telah mempelajari kekuatan penyihir hitam dan ia pun semakin terperangkap ke dalam jiwa jahat. Ia melakukan itu supaya bisa lebih kuat dari Qin Li, orang yang ia anggap selalu lebih kuat darinya. Sementara Qianji dan Jing Xuan memasuki tempat makam leluhur para dewa. Di sana ia melihat ayahnya yang sudah mengorbankan diri agar Qianji bisa menjadi manusia. Dikarenakan sebelumnya ia sudah menentang kehendak dewa yang sebelumnya ia merupakan jubah perang milik Gong Muli. Dengan bersamaan, Jing Xuan juga akan membunuh pemimpin penyihir hitam agar bisa menyadarkan Du Shao terhadap kekuatan cacing penyihir. Namun tiba-tiba Du Shao berada di sana dan menyerang mereka, yang saat ini Du Shao jauh lebih kuat dari mereka. Kemudian Jing Xuan pada akhirnya terpaksa menusuk Du Shao menggunakan senjata milik ayah Qianji yang membuat Du Shao terluka parah. Qianji yang melihat kesempatan itu lalu akan membunuhnya. Namun di sana Jing Xuan tidak ingin Du Shao mati, yang membuatnya terluka parah akibat serangan tersebut dan mengembalikan Du Shao ke alam manusia. Yang seketika perasaan Qianji mengenai cinta telah kembali ke hatinya di saat melihat Jing Xuan, yang pada akhirnya Qianji pun telah tersadar kembali dengan mengingat siapa dirinya yang sebenarnya dengan mengatakan kalau ia adalah jubah perang milik Gong Muli. Setelah itu ia pun menguburkan Jing Xuan yang saat ini telah mati. Sementara di tempat lain, terlihat awal dari Gong Muli yang disegel dan hilang ingatan, yang ternyata saat itu Kaisar Dewa akan menghukum Ling Yu yang telah membuat berita palsu dengan memberikan informasi kepada semua dewa kalau ayah dari Gong Muli masih hidup. Dikarenakan hal itulah sang Kaisar Dewa sangat marah kepadanya. Gong Muli yang menyadari kalau Ling Yu dalam bahaya, ia pun akan pergi ke sana. Namun di dalam perjalanannya Ting Yu menahan Gong Muli agar tidak membantu Ling Yu, dan dengan terpaksa Gong Muli pun mengeluarkan ke-12 pilar batu spiritualnya agar Ting Yu terkurung di sana. Sampailah Gong Muli menemui Kaisar Dewa dengan menantangnya untuk bertarung, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Namun di tengah pertarungan Kaisar Dewa menggunakan kekuatan apinya untuk mengurung Ling Yu, sehingga Qin Li yang ingin menyelamatkannya pun terjebak di sana. Dari sinilah Ling Yu yang tidak ingin Gong Muli terkena marah dari sang Kaisar Dewa hanya untuk melindunginya. Ia pun dengan segera menusukkan pisau belati spiritual ke tubuh Qin Li, dan efek dari tusukan itu tidak membuat Gong Muli mati, melainkan dia justru terkena sebuah segel. Yang ternyata yang memberikan segel di tubuh Gong Muli bukanlah kakeknya, melainkan Ling Yu. Hal itu ia lakukan supaya Gong Muli tertidur dan melupakan dirinya. Dikarenakan Ling Yu sebentar lagi akan dihukum oleh Kaisar Dewa sebagai hukumannya, dan ia tidak ingin Gong Muli bersedih atas kematiannya tersebut. Dengan bersamaan kakek Hua dan kakek Gong pun datang ke sana untuk memohon ampunan kepada Kaisar Dewa agar menghidupkan Ling Yu kembali dan memaafkan Gong Muli. Yang pada akhirnya setelah mereka berunding, Kaisar Dewa pun mengampuni Gong Muli dan Ling Yu pun akan dihidupkan kembali. Namun dengan satu syarat, Ling Yu harus ke alam manusia. Setelah itu kakek Gong dan kakek Hua kembali ke tempat mereka dengan membawa Gong Muli yang tak sadarkan diri dikarenakan sebelumnya telah tersegel. Dengan berat hati agar Gong Muli bisa hidup kembali, kakek Gong pun memutuskan untuk menurunkan Gong Muli ke alam manusia. Ia pun melepaskan 4 senjata spiritual milik Gong Muli. Yang pertama adalah pisau belati yang merupakan Du Shao. Yang kedua adalah pedang spiritual yang nantinya akan menjelma sebagai Limu. Yang ketiga adalah Qianji yang merupakan jubah perang. Dan yang keempat adalah Yuxin yang merupakan bunga emas. Sementara Ling Yu yang telah hidup kembali pada akhirnya akan turun ke alam manusia. Singkatnya, semua kenangan beribu-ribu tahun lamanya pada akhirnya telah mereka lihat, yang membuat mereka berdua telah sadar kembali. Lalu Yuxin kecil mengambil racun cacing penyihir di tubuh Ling Yu yang membuatnya sembuh total. Lalu di sana Qianji datang menemui mereka. Ia meminta maaf atas segala tindakannya kepada Qin Li. Dan di saat ini ia telah sadar kalau ia merupakan senjata spiritual milik Qin Li. Dan mereka berdua pun langsung masuk ke dalam tubuh Qin Li. Namun tidak untuk Du Shao yang saat ini belum sadarkan diri akibat kekuatan dari penyihir hitam.
Di malam harinya, Xuan sangatlah bersedih yang ternyata Yuxin orang yang ia cintai merupakan senjata spiritual. Namun ia tak bisa melakukan apapun dikarenakan semuanya ini demi kebaikan Qinli. Sementara saat ini Du Shao telah berhasil menyempurnakan kekuatan dari Sekte Penyihir Hitam. Dengan kekuatan tersebut ia berencana akan membunuh Qinli dikarenakan ia tak ingin menjadi senjata spiritualnya kembali. Di tempat lain, Qinli dan Ling Yu kembali ke suku Ling. Di sana mereka melihat kenangan para warga yang sangat bahagia akan kehadiran sinar bulan. Kemeriahan warga di suku Ling saat ini tidak lagi mereka rasakan dikarenakan seluruh warga di sana sudah dibubarkan untuk meninggalkan suku Ling. Bersamaan dengan kenangan para warga, mereka pun mulai melakukan resepsi pernikahan antara mereka berdua. Di sana mereka duduk di depan para leluhur dan mengucapkan sumpah dan janji bersama sebagai syarat untuk menikah. Air yang sudah diberikan bunga emas mulai mereka tukar dan saling minum bersama, yang pada akhirnya mereka pun resmi menikah. Di tempat lain, Du Shao saat ini telah memimpin pasukan Sekte Penyihir Hitam dan ia pun mulai menggerakkan semua pasukannya untuk membunuh Qinli, dan para pasukan pun diberikan kekuatan oleh Du Shao. Sedangkan ketiga anak klan Guilemu yang sudah diracuni juga berpihak kepada Du Shao dengan memberitahukan lokasi Qinli yang saat ini berada di suku Ling. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul kembali dan mulai merencanakan untuk menyadarkan Du Shao. Namun tiba-tiba mereka semua merasakan aura kekuatan dari Du Shao yang akan datang ke sana. Di saat mereka keluar, tiba-tiba mereka semua telah dikepung oleh pasukan Sekte Penyihir Hitam. Di sana Qinli meminta Du Shao untuk kembali kepadanya menjadi senjata spiritualnya. Namun permintaannya itu pun ditolak oleh Du Shao dikarenakan ia ingin menjadi manusia seutuhnya. Yang ternyata Du Shao merupakan senjata spiritual yang berbentuk pisau belati, yang dimana pisau belati itu adalah senjata yang pertama kali dibuat oleh Qinli untuk berperang. Namun Qinli tidak pernah menggunakannya dan selalu disimpan di dalam sebuah saku. Maka dari itu semenjak pisau belati itu diberikan jiwa oleh kakek Qinli dan menjadi manusia, ia pun berencana membalaskan dendam atas perbuatan Qinli selama ini. Yang ternyata Du Shao selama ini sudah menyadari kalau dirinya merupakan senjata spiritual milik Qinli. Maka dari itu Du Shao selalu mengikuti kemanapun Qinli berada dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya. Du Shao yang marah dengan segera memerintahkan pasukannya untuk membunuh Qinli. Namun mereka yang mengetahui jika Qinli merupakan Gong Muli, mereka pun mundur dan tidak berani untuk melawannya. Dengan begitu Du Shao pun memerintahkan ketiga anak dari klan Guilemu untuk menyerang Qinli, yang seketika mereka bertiga masuk ke dalam sebuah portal yang langsung diikuti oleh Xuan dan Chuli. Sementara itu Du Shao yang memiliki dendam dengan segera menyerang Qinli sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Namun terlihat Qinli justru dengan sengaja membiarkan dirinya tertusuk tombak milik Du Shao. Hal tersebut ia lakukan sebagai tanda kalau ia memang merasa bersalah kepada Du Shao untuk menebus kesalahannya. Qinli pun membiarkan Du Shao menjadi manusia seutuhnya tanpa harus kembali menjadi senjata spiritualnya, dikarenakan dia juga tidak ingin menjadi Gong Muli kembali. Di saat ia yang akan pergi, tiba-tiba mereka dikurung oleh aura hijau yang membawa mereka bertiga kembali ke 1000 tahun yang lalu. Di sana Du Shao yang terkejut karena melihat pemimpin penyihir hitam terdahulu yang sedang diserang oleh beberapa pasukan di sana, dan di saat itu juga mereka pun diserang oleh pasukan tersebut. Di saat itu pemimpin penyihir hitam terdahulu mengatakan kalau Du Shao harus berubah menjadi senjata spiritual agar Qinli bisa berubah menjadi Gong Muli untuk mengalahkan musuh di sana. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dan Ling Yu menyadari ada yang tidak beres saat ini. Maka dari itu Ling Yu pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya, yang ternyata kecurigaannya itu benar. Dan terlihat di sana dalang di balik semuanya ini adalah Ting Yu, dan pemimpin sekte penyihir hitam terdahulu ternyata hanyalah samaran dari Ting Yu yang berniat membuat Du Shao menjadi senjata spiritual agar misinya membuat Qinli berubah menjadi Gong Muli bisa tercapai. Yang tanpa mereka sadari, terlihat Qinli dan Du Shao bekerja sama untuk mengalahkan para musuh di sana, dan mereka berdua pun bertarung agar pasukan musuh tidak melukai Ling Yu.
Namun pada akhirnya mereka berdua pun kalah kekuatan dan Qin Li berusaha menyuruh Du Shao pergi dari sana untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan ia akan menghadapi pasukan musuh. Du Shao yang melihat Qin Li terluka parah, hal tersebut meluluhkan hatinya untuk menjadi senjata spiritual kembali, dan ia pun langsung masuk ke dalam tubuh Qin Li, sehingga keempat senjata spiritual akhirnya telah bersatu, yang membuat Qin Li berubah menjadi Gong Muli yang merupakan seorang dewa perang. Melihat hal itu, pemimpin penyihir hitam seketika berubah menjadi Ting Yu. Ia pun menampakkan wujudnya, dikarenakan misinya untuk membuat Qin Li berubah menjadi Gong Muli telah tercapai. Di lain tempat, ketiga anak dari klan Guimi ini telah tersadar kembali, dan mereka sedang menggunakan kekuatannya untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Gong Muli dan Ling Yu saat ini. Sementara Gong Muli yang belum tersadar sepenuhnya, ia pun sangat marah atas perbuatan Ting Yu selama ini. Ia pun langsung menyerangnya hingga terlempar. Dan di sana Ting Yu yang merasa marah jika usahanya itu selalu tidak pernah dihargai oleh Gong Muli, sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Sedangkan Chuli yang melihat hal itu, ia pun mengorbankan dirinya untuk menjadi bola peledak yang sangat besar, sehingga dimensi tersebut hancur yang membuat Chuli harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan bersamaan, Ting Yu yang sangat kecewa kepada Gong Muli, ia pun dengan sengaja menusukkan pedang milik Gong Muli ke dalam tubuhnya, yang membuatnya harus mati di sana. Setelah itu Gong Muli pun segera pergi dari sana, namun Ling Yu mencoba menghalanginya, yang seketika membuat Gong Muli menjadi marah dan akan membunuh Ling Yu. Yang ternyata saat ini Gong Muli masih belum sepenuhnya mengingat siapa dirinya. Bahkan ingatan di saat ia menjadi Qin Li hilang begitu saja, akibat tubuhnya yang masih belum sepenuhnya terlepas dari segel tersebut. Akibat serangan itu, Ling Yu pun kembali menjadi seorang dewi, dan Suan-Suan yang melihat hal tersebut dengan segera meminta Ling Yu untuk menghidupkan Chuli kembali. Kemudian Ling Yu pun membuat dunia dimensi untuk menghidupkan Chuli di sana. Namun seketika Gong Muli yang masih belum tersadar siapa dirinya, ia pun datang ke sana yang langsung menyerang Ling Yu. Melihat tindakannya tersebut, seketika Gong Muli mengingat kembali ke masa lalunya, yang ternyata syarat untuk Gong Muli sepenuhnya bisa mengingat kembali dari segel tersebut adalah Gong Muli harus sepenuhnya marah kepada Ling Yu, dan hal itu pun membuat Gong Muli berhasil tersadar kembali dengan mengingat semua kenangan bersama Ling Yu. Namun di sana Ling Yu yang sekarat mengatakan kepada Gong Muli jika alasan ia menyegelnya dikarenakan ia menginginkan Gong Muli masih hidup dan tidak dibunuh oleh Kaisar Dewa. Dan ternyata itu semua merupakan ucapan terakhir dari Ling Yu kepada Gong Muli yang membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya, yang membuat Gong Muli harus meninggalkan kesedihan yang begitu dalam dikarenakan orang yang ia cintai telah tewas di tangannya sendiri. Ling Yu yang saat ini statusnya sudah menjadi dewi, ternyata ada syarat agar Ling Yu bisa kembali hidup, yaitu Ling Yu harus dilahirkan menjadi manusia kembali dan hidup layaknya sebagai manusia seutuhnya di alam manusia, agar suatu saat nanti Gong Muli masih bisa melihat dan bertemu dengan Ling Yu. Setelah itu, Gong Muli masih memiliki misi untuk menemukan keberadaan ayah dan kakeknya tersebut, dikarenakan saat ini ia masih meyakini jika ayahnya itu masih hidup. Di sana ia pun mengeluarkan keempat senjata spiritualnya dengan mengajak mereka untuk mengikutinya dalam berpetualang mencari keberadaan ayah dan kakeknya tersebut. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otto undur diri dan salam Sundaners.